Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sawwa anfusana fa'alhamaha fiha fujuraha wa taqwaha. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara, sahabat pejuang subuh ya. Namanya di sini apa Pak? Pencinta subuh. Masjid An-Ni'mah. Benar ya. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha. Saya sering mengulang-ulang hadis ini. Keberkahan bagi umatku karena mereka segera bangun pagi. Jadi bangun pagi aja berkah. Muslim non muslim berkah. Ditambah dia jalan ke masjid, berapa keberkahannya. Jadi ada orang ini belum Islam, tapi dia bangun subuh, diberkahi Pak, tubuhnya sehat. Tapi berkahnya baru pada tahapan zahir, belum sampai kepada batin ya. Namun jika dia bangun subuh, bahkan sebelum subuh, keberkahannya zahir dan batin. Orang-orang yang mengurangi tidurnya 1 jam, secara fisik dia lemah, kata orang, tapi secara rohani dia akan lebih kuat. Orang kalau kuat rohani, fisiknya kuat gak? Ahlul Badar 313 orang bisa mengalahkan 1000-an bahkan lebih orang-orang kafir Quraisy dan tentara-tentara yang lain. Itu kenapa? Karena kekuatan rohani. Bulan puasa 17 Ramadan perut lapar, sahur pun sedikit. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya karena rohaninya kuat. Jadi jangan berpikir kalau kita kurang tidur, tahajud, kekuatan kita melemah. Enggak, justru menguat ya. Sekarang ada yang tersembunyi di dalam taat. Wa hazzuha fit ta'ati batinun khafi. Tetapi kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu diri dalam taat tidak terlihat. Batin tidak terlihat, khafi, tersembunyi. Enggak kelihatan. Pakai baju ustaz. Ada yang lain. Baca Quran, pengen diperhatikan orang. Namanya riya. Tapi riya ini beragam. Pernah dulu, ini saya cerita saja Pak, biar orang nggak tersinggung ya. Ini aku cerita ke orang lain, nanti orang tersinggung. Ini cerita saya sendiri. Dulu kalau mimpin sholat, saya bagus-bagusin, mirip-miripin sama Syekh Sudais. Serius Pak, serius. Biar apa? Biar makmum yang di belakang itu terasa dia sholat di belakang Syekh Sudais di Masjidil Haram. Tuh, pengen digituin. Awal-awal masih begitu. Lama-lama orang cerita umroh. Pas mimpin sholat, gaya Syekh Sudais lagi biar nanti ada yang kangen Makkah, Madinah, kita diajak umroh sama jamaah. Ada Pak bercerita begitu. Masuk. Lagi sholat nih. Berarti lagi sholat pun kita nggak aman dari godaan syaitan. Suara dibagus-bagusin, tapi inti di dalamnya apa? Supaya ya. Itu saya loh Pak ya. Saya nggak tahu kalau Bapak. Sama. Ada yang agak alusan dikit. Ini agak maju. Baca surat Al-Waqiah supaya rezeki lancar. Gimana? Banyak begitu? Rata-rata begitu. Berarti baca waqiahnya bukan karena diperintah Allah.
Baca surah Waqiahnya bukan karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, tapi kita pengen kaya. Nafsu nggak tuh? Tersembunyi nggak? Tersembunyi. Gimana cara benerin itu? Susah benerinnya. Kalau tadi ya, kalau nggak punya guru, maka kiai ini harus punya guru lagi, Pak. Ada kiai di atas kiai, ada guru di atas guru, ada syekh di atas syekh, ada mursyid di atas mursyid. Ada hal-hal yang si mursyid ini nggak bisa lagi ngomong, kiai ini nggak, udah mentok, dia harus datang ke kiai yang senior. Nanti diobatin tuh kolbunya. Obat kolbu itu kadang cukup pakai ngomong, tapi yang ngomong siapa? Kita lagi sakit, yang ngomong ustadz kurang pas, tapi yang ngomong dokter keterima nggak? Terima. Ya. Maka beliau mengatakan hazzuha fit ta'ati batinun khafi. Kecenderungan bisikan-bisikan batin jiwa yang membatin itu, kecenderungan kepada selain Allah karena dia tidak tampak. Mudawatu ma yukhfa sa'bun ilajuh. Membersihkan, mengobati penyakit yang dalam tidak tampak sulit sekali. Jadi selevel ustadz wajib punya mursyid. Dai itu wajib punya mursyid, Pak. Apalagi bapak kan. Ya, Imam Ghazali masih butuh mursyid ya. Mursyid ini guru spiritual yang mengajarkan dia cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Selevel Imam Ghazali itu hafal Sunan Abu Daud, Pak, satu kitab hadis. Orang di luar kan nggak ngerti. Ya, orang-orang sekarang, ustaz sekarang itu ngeremehin Imam Ghazali. Kata mereka Ghazali ini penyebar hadis palsu. Ya salah. Dia nggak tahu Imam Ghazali hafal Sunan Abu Daud 4.000-an hadis. Ustadz sekarang 42 hadis arba'in aja belum tentu hafal. Bisa kita cek hari ini ya. Udah berani ngecengin Imam Ghazali. Dia cuma pakai penelitian Albani aja udah belagu ya. Ini hujjatul Islam. Imam Ghazali itu ahli hadis tapi bukan ahli riwayat, ahli hafal matan saja. Dulu disebut dengan fuqaha. Jadi ahli hadis metode ahli fikih, hafal cuma teksnya, tapi tidak hafal sumber-sumbernya. Sanadnya itu beliau tidak mendalami. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Imam Ghazali mendalami hadis, maka dia akan melewati kita semua. Imam Ghazali itu cuma beberapa tahun, nggak nyampe 10 tahun sebelum wafat, belajar hadis lagi. Waktu muda belajar hadis, lalu jadi usul fikih, filsafat, tobat jadi sufi, belajar hadis lagi. Jadi ilmu tasawuf dan hadis ini nggak bertentangan. Itu mereka barengan jalannya. Loh kok bisa begitu? Emang begitu. Hadis itu diambil dari Rasulullah. Ya. Tasawuf ajarannya Rasulullah mesti lewat hadis. Maka tidak ada amalan sufi kecuali ada dalilnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah baca tadi satu kalimat. Jadi kalau kita ulang dari depan, nafsu zahir ketika bermaksiat, benar ya? Nafsu itu tampak dalam maksiat, tapi nafsu ada yang tersembunyi dalam taat, dan itu bertingkat-tingkat. Kalau ada orang menampakkan nafsunya, gejolak nafsunya dalam maksiat, itu wajar, karena itu nafsu, karena itu maksiat. Tapi nafsu dalam taat ini yang berbahaya. Para sufi, mursyid, syekh, pemimpin suatu tarekat, nafsunya ada, Pak. Nafsunya apa? Punya jamaah, punya pengikut, pemimpin majelis, pemimpin kelompok. Itu hijabnya dia, penghalang dia sampai kepada Allah, itu jamaahnya sendiri. Ini kita kasih tahu ya. Maksud saya apa? Ilmu kan luas. Suatu tarekat ini kan cuma satu metode. Mungkinkah dia menemukan metode zikir yang lebih canggih dari metode zikir yang dia pelajari dulu? Mungkin nggak?
Mungkin. Berani nggak dia meninggalkan yang lama, mengambil yang baru? Dia berguru lagi. Ini kebanyakan orang kalau ada jadi mursyid nggak mau berguru. Kalau jadi ustadz udah nggak mau hadir di majelis. Maunya didengerin terus, nggak mau dengerin orang. Bener. Jadi penyakit kami para dai, para guru, menceramai orang suka, tapi nggak suka diceramain orang. Maka kadang beberapa guru-guru itu, beberapa wali-wali malah di zaman sahabat seperti Umar. Umar ini kan didengar terus, tapi di rumah dia nggak bisa ngomong, Pak. Istri yang ceramain terus. Gurunya para wali kali ya. Nyeramahin wali itu istrinya. Ya. Bisa begitu? Iya bisa begitu. Maka di Quran surat Taghabun dikatakan, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasanganmu itu dan anak-anakmu itu jadi adu. Apa arti adu? Musuh. Musuh bukan untuk ditonjok di situ. Musuh di situ yang bikin kita konflik. Benar nggak Bapak konflik? Yang sudah nikah di atas 30 tahun, Bapak udah 30 tahun. Udah. Masih konflik nggak sama istri, Pak? Masih. Biasa itu, Pak. Ya, semoga jadi wali Allah, Pak ya. Amin. Umar itu dikata-kata istrinya, Pak. Ya kalau bahasa kita, emang begini ya Amirul Mukminin ya, kira-kira gitu, Pak. Ya dibiarin aja. Ketika ditanya seseorang, apa jawabannya? Wajar istriku sudah berkhidmah ngurus anakku, berkhidmah untuk rumahku dan segala macam disebutkan. Jadi istri itu dia tidak anggap istrinya nganggur. Ini filosofi Umar. Sibuk ngurusin, ya. Tapi kalau sekarang istri-istri enak kayak ada pembantu, ya. Enak, alhamdulillah. Meninggalkan hasrat dalam maksiat mudah, tapi meninggalkan hasrat dalam taat itu susah. Bapak sholat, nafsu banget saf pertama nih. Pakai nafsu nggak? Pakai nafsu Pak, sebagian saya lihat nih, mohon maaf ya, bukan jadi juri. Energi kolbu itu kan terasa sama kita. Ada yang kalau ke saf pertama itu pakai nafsu, pakai nafsu. Ingin mendapatkan pahala besar, ingin menunjukkan kepada orang beginilah Islam yang benar. Wah, kayaknya dia bisa menafsirkan Islam ya. Jadi orang-orang dia menganggap dirinya agen Islam. Nah, orang kalau begini, jika ada orang mengkritisi dia akan menganggap ente mengkritisi Islam, padahal yang dikritisi dia. Nafsu dalam taat ini bisa berbentuk dalam pendalilan. Saya baca dalil nih, lalu saya fahami, lalu kita jelaskan. Ketika saya menjelaskan, ada perasaan merasa benar. Dikritik seseorang, nggak terima, atau orang berbeda sama dia nggak terima. Lalu kemudian nggak terimanya dengan mohar, kamu tidak ikut kitab Allah dan Rasulnya. Nah ini orang sudah mencoba mensabotase kitabullah. Bedakan ayat dengan pemahaman terhadap ayat. Ya, yang sering kita sudah sebut banyak hal ya. Pemahaman terhadap ayat bukanlah ayat. Bisa diulangi? Pemahaman terhadap ayat bukanlah ayat. Pemahaman terhadap hadis bukanlah hadis. Maka kalau dikritisi pemahamannya jangan marah. Berbeda faham pemahamannya jangan marah. Ya. Merasa paling benar. Nah, ini paling berat nih. Dalam beragama. Ini musibah umat hari ini. Merasa paling benar.
Orang merasa benar itu karena dia taat kan? Karena dia taat. Nah ini harus diobati Pak. Sama aja semua kelompok. Mau kelompok yang ngaku aswaja, mau kelompok yang ngaku salafi, musibahnya sama. Merasa paling benar. Ya. Kita pasti meyakini yang kita amalkan ini benar, tapi jangan merasa paling benar. Bisa memahami itu ya? Saya mengulang-ulang ini. Imam Malik itu ditawarkan oleh khalifah untuk menjadikan kitab-kitab dia menjadi kitab hukum resmi kerajaan atau khilafah Abbasiyah. Apa kata Imam Malik? Wahai Tuan Khalifah, di luar kota Madinah banyak sahabat-sahabat tersebar dan mereka mempunyai murid lalu pelanjut. Pemikiran mereka, riwayat mereka berbeda dengan yang saya riwayatkan. Maka tolong jangan dipakai. Berarti Imam Malik meyakini dia benar, tapi di luar juga ada yang benar. Maka kebenaran ini bisa banyak. Ini disebut kebenaran shawab. Maka kita sering mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Disebut kalau di belajar usul fikih kebenaran ijtihad. Apa arti ijtihad? Kesungguhan seorang alim memahami sesuatu sehingga mendapatkan sesuatu makna. Makna ini disebut dengan ijtihad. Bisa salah nggak? Sekarang mereka belum ijtihad, baru baca terjemahan udah ngerasa benar. Ada di surat sekian, ayat sekian. Orang begitu gampang dibantah Pak. Gampang sekali dibantah. Dia cuma nyebutin nomor. Kita tanya, bacain dong ayatnya. Kalau Bapak bisa bahasa Arab ya, bacain dong ayatnya. Kan dia bacain ayatnya. Kalau di kelembungan itu buka. Kita tanya, maksud kamu apa ayat ini? Dia sebutkanlah maknanya. Kita tanya balik, coba kamu pretelin satu lafaz per lafaz. Ya, terjemahin aja Pak itu. Kalau kamu sudah bisa menerjemahkan ayat ini, baru bisa mengatakan makna ayat ini begini. Kalau enggak, itu baru terjemahan. Terjemahan bisa salah enggak? Bisa salah Pak, walaupun yang nerjemahin orang pintar. Emang dia nabi kan bukan? Bisa salah, sangat-sangat bisa salah. Ya. Nah, musibah merasa benar ini bahaya zaman-zaman sekarang ya. Taib. Yang biasa di kalangan kita setiap hari adalah nafsu yang tersembunyi dalam taat. Ya. Nafsu yang tersembunyi dalam taat. Maka riya dibagi dua Pak. Ada riya senang dipuji, itu riyanya standar. Suara dibagusin. Apalagi kalau sujud tuh dibagus-bagusin ya. Bacaannya wah. Udah bener. Bagus gak sujud lama? Tapi terbesit di hati biar kelihatan saya ini sujudnya lama. Kalau Bapak terbesit itu baca langsung auzubillah walaupun di dalam sujud. Auzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Lanjutkan zikirnya, zikir bacaannya. Ada yang ketika terbesit begitu, jangan lama-lama cepet-cepet aja biar nggak disebut khusyuk. Biar nggak disebut khusyuk. Berarti orang ini terjebak kepada riya yang kedua. Apa riya yang kedua? Takut dicaci. Takut apa? Dicaci. Ini yang paling berat Pak. Seseorang nanya ke saya, Tat, ente kenapa ngajar risalah Kusyairiyah? Kenapa ngajar hikam? Kenapa ngajar tasawuf? Gak takut dihujat salafi? Ada yang nanya gitu ke saya Pak. Ustadz juga, kiai juga. Bukan satu, dua, banyak orang nanya. Kira-kira Bapak kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Enggak takut dicaci maki. Biarin aja. Saya cuma jawab, Ustadz, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Ustadz nggak mau, Ustadz Ono nggak mau, terus siapa yang buka ilmu ini? Oh kita sembunyiin aja namanya, pakai nama Tazkiyatun Nafs.
Tazkiyatun nafs itu hanya satu bab dari tasawuf, saya bilang gitu. Tazkiyatun nafs aja Ustaz. Tazkiyatun nafs itu siapa yang buat istilah? Ulama tasawuf. Kenapa nggak dikembalikan ke istilah aslinya? Ya kan? Kita aja yang malu. Kita yang kemudian merasa tidak pede gitu. Jadi Bapak ini ketika malu dicaci maki, malu dibuli, takut dibuli, lalu kemudian ngalah, ya, meninggalkan itu. Berarti pengen apa? Pengen dipuji sebenarnya. Karena takut disebut zindik, pengennya disebut apa berarti? Takut disebut zindik mengkaji tasawuf, berarti pengen disebut akidahnya nazifah, akidahnya aqidatus salafus salih. Pengen disebut begitu toh? Itu riya enggak? Jadi orang-orang kebanyakan terjebak di situ, Pak. Walaupun zahirnya beramal dengan sunnah, fikih, tasawuf, zahirnya bertarekat bahkan, tapi terjebak pada riya yang dalam, yang tersembunyi. Kebayang ya? Nah gimana cara bersihinnya? Ini yang berat. Gak mungkin diobrol, Pak. Saya datang begini kan, dakwah namanya. Ya, dicampur taklim karena ada kitabnya. Untuk mengobati kolbu gak cukup dengan dakwah dan taklim. Ada namanya ilaj atau takwin, pembentukan jiwa. Dan itu harus jalur thariqah. Ada metode, thariqah itu artinya metode. Ada metodologisnya. Ada caranya. Zikirnya ada, zikirnya bukan zikir zahir lagi, zikirnya sudah masuk ke alam rohani. Dia akan bisa seperti seorang dokter ahli bedah, dia membedah, dia bedah di dalam, nanti dia bersihin. Itu bisa. Cuma itu tidak bisa kita bagikan secara umum, ya. Imam Ghazali 10 tahun dia bersihin kolbunya. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara. Ujian paling berat dia apa? Ketika kitab yang dia pakai diajarkan di masjid tempat dia berkhalwat. Kayak bapak sekarang nih, ada Ibnu Athaillah. Bapak nih Ibnu Athaillah, misalnya gitu. Saya ngajar kitab Ibnu Athaillah, tapi saya nggak ngerti siapa yang ngarang. Itu ujian paling berat. Kitabku diajarkan, gitu. Merasanya itu girang. Tapi kalau mau girang, ini ilmu dariku atau dari Allah? Kalau ada ilmu kita dapatkan, itu dari kita atau dari Allah? Ya, lebih mulia ilmu atau harta? Oke, kalau bapak bagi-bagi harta, oke, itu lebih mulia nggak dari bagi ilmu? Mana yang lebih tinggi? Maka tolong, walaupun bapak ngasih kita honor, jangan hargai kami dengan honor itu. Ya, saya tersinggung Pak. Ya, ini ngajinya bertahun-tahun nggak bisa dibeli ini. Rasa pemahaman yang kita dapat itu nggak bisa dibeli. Maka kita nggak berani juga pasang tarif. Nggak berani kita pasang tarif. Tapi di luar sana ada ustadz berani pasang tarif, ya nggak? Kena pandemi, habis mereka udah. Dan saya masih ingat, ketika ojol disantuni itu para ustadz-ustadz yang dulu bertarif itu pada demo ke umat buat komunitas peduli ustadz, ya, iri dia sama ojol Pak. Masa kayak gitu kalah sama tukang ojek, kan lucu. Berarti dia nggak ngajarin siapa, apa yang diajarkan selama ini, akidah mana yang diajarkan selama ini. Jadi kadang-kadang dai, ustadz, guru itu udah kayak lilin, nerangnya orang dianya kebakar. Tahu-tahu energinya habis. Ini pandemi ini kan nyikat semua ini. Kesikat semua. Betul luar biasa. Ya. Namun saya bersyukur ada pandemi Pak. Saya nggak banyak jalan kemana-mana lagi. Paling-paling Zoom. Ya. Dulu lelah kita dakwah kemana-mana. Hasilnya juga belum jelas. Sekarang kita ceramah, direkam, bisa didengar orang kapan saja. Ya, alhamdulillah.
Nah, Bapak Saudara makan Allah, nafsu yang tersembunyi ini tadi riya ya. Sekarang ada namanya sum'ah. Sum'ah ini pengen memamerkan. Kalau zaman dulu memamerkan cuma satu model, lewat fisik, lisankah, penampilankah. Contohnya nih, Bapak Anda tadi tahajud gak? Terus siang-siang lagi taklim ngantuk-ngantuk. Ya nih, afwan Ustaz ya, afu Ustaz. Aneh malam tadi bangun jam 3 Ustaz. Tahajud. Keluar deh sum'ah. Tapi sebenarnya salah nggak dia ngomong gitu? Nggak salah. Cuma di hatinya dia pengen ngasih tahu bahwa saya tahajud loh malam tadi. Enggak, itu setan gampang sekali. Setan tuh narik-narik begitu, Pak. Ada seorang murid datang kepada Imam Salafus Saleh, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Saya pernah cerita itu. Ya, apa kata beliau? Ya Sidi Syekh Bayazid, sumtu 20 sana. Aku telah puasa 20 tahun. Kata si orang ini ulama ini Pak, ulama hebat. Apa kata Abu Yazid? La aftarta. Engkau baru saja berbuka. Berbuka dengan apa? Puasa itu kan menahan. Apa yang ditahan bukan hanya lapar dan haus, tapi menahan yang tadi itu. Nah, Bapak ini diam-diam di rumah bisa melakukan puasa itu. Berarti kita buka dikit tarikotnya Pak. Puasanya sudah sampai ke puasa apa? Puasa jiwa. Jiwa ini bergejolak terus, pengen tampil. Ya, ini bangun masjid nih, pendirinya atau pengurus awalnya yang berjasa ngurus notaris. Sekarang Bapak nggak dengerin dia. Nanti dia akan ngomong ke orang lain. Tahu nggak ente? Itu kalau nggak ada saya nggak jadi di masjid. Batal. Pahala yang selama ini dia kumpulkan batal Pak. Harus segera tobat tuh supaya Allah kembalikan. Ada nggak orang ngomong begitu? Banyak, bukan ada lagi Pak. Di setiap pembangunan masjid kita menyaksikan dan mendengar itu. Rihlah saya kan kampus masjid, pesantren, kampus masjid, pesantren. Pesantren juga gitu. Yayasan orang-orang yayasan tuh ngomong gitu. Kalau bukan karena saya si kiai itu nggak jadi orang, ya salah. Ya. Begitu mereka. Kita ketemu orang-orang selebritas, sama. Itu si artis tuh kalau bukan saya yang majuin dia nggak terkenal. Ternyata di semua lini ada terjadi begitu. Guru, nah guru agama yang paling berat. Ada muridnya terkenal, baca Qur'annya bagus, taklimnya luar biasa. Apa kata si guru? Kalau bukan saya yang ngajar dia nggak jadi orang. Tuh, itu setan girangnya bukan main. Berapa lama itu? Itu bisa 15 tahun, 20 tahun muridnya baru jadi orang. Selama 20 tahun itu dia bisa memendam, tapi nggak tahan melihat orang ini sukses. Kalau bukan karena saya nggak jadi itu. Girang Pak setan. Nah, ini yang disebut nafsu yang tersembunyi, susah benernya. Ini yang dimaksud Nabi. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tiada yang berhak disembah selainnya. Ya. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Kamunya ada yang beramal seperti ahli surga, guru kayak dia soleh, beramal kayak soleh, bangun masjid di mana-mana, ya, ngurusin masjid bertahun-tahun, dakwah bertahun-tahun, tapi apa masalahnya? Yasbiqu alil kitab. Ada ketentuan kitab. Apa ketentuan kitab? Orang yang hanya sibuk beramal zahir, tidak beramal dengan kolbunya, dengan batinnya, yasbiqu alil kitab. Ada ketentuan kitab bahwa dia su'ul khatimah. Itu maksud hadisnya. Maka ketika dia sakarat, badannya sudah lemah, lidahnya keluh, hafalannya hilang. Apa yang terjadi? Keluarlah semua kotoran-kotoran yang selama ini numpuk di kolbunya. Ngomong apa yang sebutin jasa-jasanya semua. Dia hujatlah orang yang tadinya dia tahan-tahan. Dia rendahkan orang yang tadinya dia rendahkan secara hati tapi dia nggak keluarkan.
Nauzubillah min dzalik. Dalam saat yang sekejap itu, sejenak itu, sesaat itu, dia mati. Bahaya nggak Pak? Ya. Ada orang menyembunyikan nafsu syahwatnya dalam taat. Dia nggak ngaku, jujur aja sih kepada Allah kalau dia nafsunya gede. Sebelum meninggal, dia kayak ngelihat orang yang minum khamar tuh keren, tapi malu gitu. Bersisa itu Pak orangnya. Bersisa itu 500 tahun dia beribadah. Itu muridnya, kalau dia nggak muat, cukup naik Pak semua. Cukup dengan tangan begini deh, naik semua. Berlapis-lapis ke atas. Nanti ada masanya begitu lagi Pak. Sekarang belum. Namun dalam ketaatannya yang berlipat-lipat itu, dia lupa satu hal itu di kalbunya. Pribadi tobat tidak ada. Dia rajin taat, rajin sholat, rajin zikir, tapi di kalbunya nggak ada asa tobat. Ya, saya ngelihat ada orang tobat hari ini, tapi lupa tobat batinnya. Ya, banyak nih yang artis-artis nih. Terus ngomong, saya doakan kalian husnul khotimah. Dia lupa mendoakan dirinya husnul khotimah. Ini udah banyak hari ini ya. Maka kesimpulan kajian kita pada pagi ini, Bapak Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita kalau berjuang melawan nafsu itu tidak hanya yang zahir, tapi juga yang batin. Karena yang batin itu tidak tampak, maka membersihkannya pun juga susah. Oleh karena itu, untuk membersihkannya mesti kepada ahli yang mengerti bab yang batin. Ustadz itu seperti dokter, ada ustadz yang umum, ada dokter yang umum. Spesialis, ada dokter spesialis, ada juga guru spesialis. Guru yang dengan izin Allah, Allah izinkan kalamnya, kata-katanya, sikapnya menyembuhkan penyakit dalam kalbu. Temuilah guru-guru seperti itu, hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Kenapa? Itu taruhan kita. Hidup husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu. Baik ujungnya atau tidak baik ujungnya. Jadi orang-orang yang belum tersentuh lama Allah di kalbunya yang belum bergetar, saya nggak jamin Pak di akhirat nanti dia gimana. Mati aja dia susah. Ya. Tapi kalau sekali nama Allah bergetar masuk ke dalam kalbu, selama-lamanya dia tidak akan pernah lupa. Nanti rasa getaran itu akan dia bawa saat dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu jangan hanya fisik Pak, tapi batin kita. Karena batin inilah yang pulang. Ruh itu yang berpulang. Mulailah ibadah dengan ruh. Mulai ibadah dengan kalbu. Jangan hanya sibuk di fisik. Kalau ibadah fisik capek, antum akan kecapean terus. Ya. Seumuran Bapak nggak usah ngapal banyak-banyak lagi. Isinya yang dipahami. Tapi yang masih muda-muda, ayo ngapal. Kita ngapal terus. Ya. Baik, kira-kira itu cukup.